Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Emosi dalam Kehidupan Anak SD. Kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama, Hendria Nikmanik. Yang kedua, Tiara Uci. Ketiga, Saida Tina Faira. 4, Maria Siregar. 5, saya sendiri. 6, Suraya Juli Fadila. 7, Riri Silalai. Dan yang terakhir, Sheila Fadila. Pertama saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu pengertian emosi. Perkembangan dan emosi dapat diartikan bahwa perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan logis yang muncul akibat dari perilaku individu, baik berupa perasaan, nafsu maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk di slide 4, yaitu pengelolaan emosi berdasarkan usia. 18 bulan sampai 3 tahun, anak akan mencari tahu batasan dan aturan yang berada pada lingkungannya. 3 sampai 5 tahun, anak sudah mampu untuk dapat mengambil inisiatif sendiri. Umur 5 sampai 6 tahun, anak akan memahami mengenai aturan dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan. 7 sampai 8 tahun, anak sudah mampu menginternalisasikan rasa bangga dan malu terhadap sesuatu. Kemudian, 9 sampai 10 tahun akan mampu mengelola ekspresi emosi yang dihadapinya dalam lingkungan sosial dan dapat memberikan respon balik terhadap ekspresi emosi dari orang lain. 11 sampai 12 tahun, anak akan memahami mengenai hal yang baik dan buruk. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan PPT ini, yaitu pada PPT ke-6 dan ke-7 yang berisikan tentang pembagian emosi. Yang pertama itu adalah emosi positif. Terjadi akibat adanya suatu keadaan yang menyenangkan seperti reaksi dari kebahagiaan, rasa senang, bangga, cinta, dan penghargaan. Yang kedua itu adalah emosi negatif. Emosi negatif ini terjadi akibat adanya hubungan yang mengancam atau kondisi yang menyakitkan seperti marah, kecemasan, rasa malu atau bersalah, kesedihan, kecemburuan, dan jijik. Baiklah, saya akan melanjutkan cara yang dilakukan orang tua dalam memberi stimulasi terhadap kecerdasan emosi anak. 1. Orang tua harus meninjau kembali dan memperbaiki pola asuh yang diterapkan selama ini kepada anak, dan menerapkan pola asuh yang bertolak belakang dengan kebiasaan yang dilakukan selama ini. 2. Memberikan perhatian pada tahap-tahap perkembangan kecerdasan. 3. Melatih anak untuk mengenali emosi diri sendiri dan cara mengelola emosi tersebut, serta mengenali emosi orang lain. Peran keluarga dalam membantu anak mengatasi kemampuan perkembangan sosial emosional anak. 1. Pola asuh orang tua. Dalam mengembangkan emosi anak, orang tua harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi. Ada kalanya orang tua menerapkan pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. 2. Perlakuan orang tua kepada anak sebaiknya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan usia anak. Adapun faktor yang mempengaruhi emosi: 1. Kecerdasan anak. 2. Faktor belajar. 3. Konflik dalam proses perkembangan. 4. Lingkungan keluarga. Fungsi dari emosi pada emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan pemikiran anak. Emosi
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Kesimpulan, perkembangan emosi merupakan suatu keadaan yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan ditandai dalam bentuk perubahan biologis yang muncul akibat dari perilaku individu baik berupa perasaan, nafsu maupun suasana mental yang tidak terkontrol. Gaya pengasuhan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya positif, maka perkembangan emosi anak akan menjadi positif. Akan tetapi, apabila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosi negatif seperti melampiaskan kemarahan dengan sikap agresif, mudah marah, kecewa, dan pesimis dalam menghadapi masalah, maka perkembangan emosi anak akan menjadi negatif. Perkembangan emosi anak juga dapat dipengaruhi oleh sikap, perlakuan, dan peran yang diberikan orang tua sesuai dengan tempat dan urutannya dalam keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, kepribadian, dan pembentukan sikap anak, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sekian, terima kasih.